Untuk beberapa kabupaten ada yang masa tunggunya 20 tahun, ada yang 30 tahun. Lebar ceritanya kalau tak salah sampai 35 tahun. Nah pada saat menunggu itu Bapak Ibu, ya suatu saat ya kita tidak tahu Allah memanggil terlebih dahulu sebelum orang melaksanakan haji. Maka disinilah saat ini pilihan umroh menjadi salah satu. Kalau juga umroh tidak bisa kita laksanakan, haji tidak bisa kita laksanakan, taruhlah masa tunggu kita lagi 20 tahun, lagi 15 tahun, lagi 10 tahun, tapi ada uang, ada kemampuan untuk melaksanakan umroh saja, maka sangat bagus ya untuk kita berumroh saja supaya kita syukur kepada Allah dengan amwal terwujud, yakni kita berbiaya untuk melaksanakan umroh. Nah ini posisi hukumnya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya muliakan, karena ibadah umroh adalah merupakan bagian dari kewajiban kita bagi yang belum sama sekali. Bagi yang sudah berulang kali tentu sunnah. Maka proses ibadah kita awali betul-betul dari awal sekali. Ampura kalau yang matur Bapak Ibu yang yakin pada saat Bapak Ibu mendaftarkan diri dengan menyerahkan uang, di situ sudah ada di dalam hati niat untuk melaksanakan ibadah umroh. Niat ini sangat penting Bapak Ibu, ya. Bahkan sebelum yang lain-lain, maka yang pertama harus ditata itu adalah hati, ya. Hati. So betul-betul kita berangkat sampai di Mekah hanya dengan niatan umroh. Tidak perlu yang matur Bapak Ibu, ampura. Sepakat para ulama berdasarkan ayat Al-Quran, kalau seseorang itu di celah-celah usaha, di celah-celah pelaksanaan umroh, di celah-celah pelaksanaan haji, kemudian berbisnis, tidak apa-apa, sah saja. Cuma rata pandangan ulama sebaiknya bisnis itu dikesampingkan. Untuk apa? Supaya betul-betul hati ini nusjilu qulubana bil ibadah, supaya betul-betul kita sibukkan hati selama di dalam itu untuk ibadah. Sekalipun boleh saja ya kita berbisnis, maaf, yang berbakat bisnis sering saya jumpai Bapak Ibu bisa di musim haji bekerja sama dengan mukimin di situ, ya, memberikan modal kambing. Nanti begitu selesai ibadah haji langsung piak bati, itu bisa jadi. Atau sekalipun umroh hanya beberapa hari, ada saja yang punya. Tetapi ajaran ulama sekalipun itu boleh. Bahkan Allah katakan laisa alaikum junah, tidak ada dosa, boleh saja. Tetapi supaya hati ini hanya khusus untuk ibadah. Nah ini lebih baik kita sibukkan hati kita dari waktu demi waktu untuk ibadah. Sehingga Bapak Ibu dalam rangka menyibukkan hati dengan ibadah, sangat penting beroleh-oleh. Sangat penting Bapak Ibu beroleh-oleh. Karena kita bepergian jauh, kemudian kita ke tanah haram, tentu ada oleh-oleh khusus. Orang di Lombok saja sekarang sudah berdiri toko-toko oleh-oleh, ya, oleh-oleh Lombok di mana-mana sekarang. Lebih-lebih kita yang ke sana. Nah, cuma lebih baik alokasikan waktu di akhir. Jangan dari awal kita sudah repot dengan oleh-oleh. Nah, ini yang jadi. Nah, di akhir saja Bapak Ibu. Kalau kira-kira kita akan berangkat pulang, pokoknya jam berapa kan? Sebelum subuh. Nah, kalau sebelum subuh kita berangkat, mungkin bisa kita sore hari asar, ya, sehari sebelumnya di situ kita siapkan oleh-oleh, kita malamnya nimpes sebentar. Sebab apa? Sekalipun untuk kita yang berumroh Bapak Ibu tidak sama dengan haji. Kalau haji, sepakat ulama tawaf wida adalah bagian daripada wajib haji. Sepakat itu bagian dari wajib haji. Kecuali ibu-ibu yang sedang mengalami hambatan syar'i, itu boleh tidak melaksanakan tawaf wida. Boleh sekedar berdiri di pintu masjid kemudian lihat Ka'bah dengan penuh kerinduan.
Ya, bahkan bila perlu upayakan suasana sedih di dalam hati karena meninggalkan Baitullah yang sangat kita cintai. Ya, bahkan tidak sedikit anjuran para ulama bila perlu kita tunjukkan sedih kita dengan tangis kepada Allah. Ya, sampai kita berdoa, ya Allah, Allah marzuqni al-auda marratin ba'da marrat. Atau bahasa kita, ya Allah, berikan saya rezeki untuk kembali, ya Allah, berulang kali. Ini bagi yang ada hambatan syar'i. Nah, tetapi untuk umroh ada istilah antar ulama. Kalau dalam pandangan sebagian besar Syafi'iyah memandang tetap setiap orang yang meninggalkan Mekah, maka supaya dia tinggalkan Mekah dalam keadaan sudah wida. Berdasarkan hadis Bapak Ibu, di mana Rasulullah SAW katakan, la yanfiranna ahadukum hatta yakuna akhirah amalihi bil bait. Jadi jangan sampai seseorang berangkat meninggalkan tanah suci Mekah sampai dia jadikan ada amal terakhir yang dia kerjakan, hatta yakuna akhiru ahdi bil bait, yaitu supaya dia akhiri masa bersama di tanah haram, supaya diakhiri dengan waktu terakhir berada di Masjidil Haram. Jadi supaya kita ada kesempatan tidak maksudnya. Nah, jadi sekalipun ada ikhtilaf antar ulama antara wajib dan tidak untuk yang umroh, tapi kita berupaya kerjakan Bapak Ibu supaya kita meninggalkan Mekah, tanah haram, khususnya Masjidil Haram, dengan melakukan wida, yakni ibadah perpisahan. Kita salat terakhir, kemudian kita tawaf dengan tawaf wida. Nantilah kita bicarakan tentang tawaf itu sekaligus di situ masuk tawaf wida. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Saya ingin ajak kita bersama untuk bagaimana kita berangkat sesuai dengan tuntunan ulama. Imam An-Nawawi menyampaikan tuntunan berikut yang bacakan putusan. Pertama, idza istaqarra azmuhu bada'a bit taubati min jami'il ma'asi. Yang putusan ini sangat dianjurkan dari sekarang, bahkan sekalipun kita akan berangkat pada hari Sabtu yang akan datang, dari sekarang kita perbanyak tobat, kita perbanyak istighfar kepada Allah. Ya, jadi perbanyak tahajud, perbanyak ibadah-ibadah yang kemudian kita mohon supaya betul-betul bersih, tidak dari dosa, sesuai dengan tingkat kemampuan kita membersihkan diri. Anjuran ulama, kalau sudah berazam untuk musafir pergi ibadah umrah atau haji, maka laksanakan tobat terhadap berbagai macam kesalahan-kesalahan yang mungkin kita kerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya muliakan, ya, ia ditahidu fi irdha'i walidayhi. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang masih punya orang tua, ya, bisa saja antara kita orang tua ada saja hal-hal yang mungkin saling salah paham sehingga orang tua pernah benci kepada kita. Nah, bagaimana kita tinggalkan orang tua dalam keadaan yang ridho? Jadi tuntut, bahkan kata ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, dia dijahit berjuang, berusaha untuk mendapatkan keredaan orang tua. Ya tentu kalau dia tidak ada masalah, begitu beritahu itu untuk gembira orang tua. Tapi kalau yang ada persoalan, bila perlu bapak ibu, ya kita cium kakinya. Untuk apa? Untuk betul-betul beliau ridho dalam melepaskan kita. Ini anjuran. Sebab apa Bapak Ibu? Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keredaan Allah sangat terkait dengan keredaan orang tua. Kebencian Allah sangat terkait dengan kebencian orang tua. Orang tua ridho, Allah ridho. Orang tua benci, Allah benci. Nah, ini persoalannya. Kecuali kalau orang tua benci bertentangan dengan syariat, dilihatnya kita akan umroh, benci kalau kita akan pergi umroh, nah ini ya tidak perlu ditaati, ya, tidak perlu dijadikan pikiran. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, sebelum kita berangkat
bagaimana kita bersama, sambil melihat-lihat catatan atau sambil ngindeng-ngindeng di mana hutang-hutang yang sudah jatuh tempo, kita berupaya untuk menyelesaikan. Kalau sudah jatuh tempo, kalau kira-kira masih akan ada waktu 2-3 hari setelah kita berangkat, ya kita pesan istri bagi yang berangkat, kalau suami pesan anak, pesan siapa, supaya apa, kalau tidak terlaksana supaya segera minta maaf, apa tidak tunda dan lain sebagainya. Supaya apa, Bapak Ibu, kita berangkat itu sebab ada istilah dalam agama tahjir. Orang itu kalau sudah ditahjir, artinya ada cegahan untuk dia bertransaksi atau termasuk musafir. Pokoknya orang yang utangnya banyak, berkait dengan banyak orang, itu kalau dia maju kepada pemerintah, ini kalau hukum Islam dijadikan panduan, maka pemerintah bisa melarang kamu tidak boleh bepergian sebelum kamu selesai hutang, sebab ternyata hutang kamu di sini, selesaikan dulu. Nah, kita tidak ada campur tangan pemerintah, Bapak Ibu. Maka kita kalau ada hutang, kita selesaikan. Kalau belum jatuh tempo, kita beritahu nanti anak saya atau istri yang akan selesaikan. Kalau toh juga nanti belum juga terselesaikan, minta waktu saya pulang supaya ada pembicaraan. Nah, untuk apa? Untuk bisa tidak berat. Ya, kita ini akan ibadah, Bapak Ibu, supaya betul-betul bersih dari hal-hal yang terkait dengan hubungan antar sesama. Lebih lanjut nanti, Bapak Ibu, kita bersama saling melepaskan berbagai kesalahan antar sesama. Akhirnya disitulah tradisi, adat, kebiasaan kita yang diletakkan oleh orang-orang tua kita terdahulu, adanya ziarah. Bahkan saat ini ziarah umroh, sekalipun kita akan umroh hanya 10 hari atau 12 hari tinggalkan, tetapi tetap terlaksana ziarah umroh di beberapa tempat. Nah, tradisi ziarah umroh ini sebenarnya tidak sekedar mohon doanya, Bapak Ibu, tapi adanya upaya saling melepaskan dari antar kesalahan antar sesama dengan terbuka saling memaafkan. Ini yang penting. Ampun, kadang-kadang maaf Bapak-Bapak Ibu, kita lebih pada rohnya, kita yang punya hajat, lebih pada rohnya dan pada doanya. Padahal yang inti sebenarnya adalah supaya ada kesempatan kita saling melepaskan diri dari kesalahan antar sesama. Sebab apa? Kesalahan antar sesama itu akan memberatkan kita dalam hubungan kita dengan Allah. Ini sehingga insya Allah kita sudah dengar bersama ada istilah muflis. Muflis itu orang yang datang pada hari kiamat dengan bawa pahala besar, tetapi ternyata banyak kesalahan antar sesama. Ada hutang yang sengaja dia tidak mau bayar, ada kesalahan, kezaliman kepada seseorang, ada pernah bohong kepada orang dan lain sebagainya. Maka itu menyebabkan orang itu yang punya pahala banyak diambil pahala untuk bayar kepada siapa tempat dia berkesalahan itu. Itulah yang dikatakan oleh Nabi al-muflis, ya, orang-orang yang bangkrut, orang yang punya pahala banyak tapi ternyata tidak ada yang bisa membahagiakan dia karena banyak kaitan dengan sesama pada saat dalam kehidupan. Itu Bapak Ibu. Lebih lanjut, begitu kita sudah berazam untuk berangkat umroh, Bapak Ibu, ada azam di dalam hati, ya, bahwa harus terjadi peningkatan dalam segala hal. Kita ingin mendapatkan umroh mabrurah. Itu didasari dari awal, Bapak Ibu. Ya, tidak toker setelah kita berada pada lingkup ibadah. Dari sejak kita berangkat. Jadi kita peningkatan ibadah terjadi, maka ibadah umroh kita dan ibadah yang akan kita kerjakan selama berada di tanah haram akan punya makna bagi peningkatan yang tajam, peningkatan yang tinggi terhadap kualitas iman kita, terhadap kualitas ketakwaan kita. Dan ini kita azamkan dari sejak saat ini, Bapak Ibu. Ya, sebab apa? Maaf Bapak Ibu, kita berazam
supaya kita diberikan hati yang istiqomah dalam agama, sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan itu memberi warna bagi kehidupan kita ke depan. Ampura yang matur, ada ungkapan begini, kun sahibal istiqomah wala talibal karamah. Kalian hai umat, kata ulama, jadilah kalian orang-orang yang mencari bagaimana caranya bisa istiqomah. Jangan mencari karomah. Karomah itu kemuliaan di sisi sesama. Kalau di dunia ini jadi pejabat mulia, jadi orang kaya mulia, akhirnya maka itu saja yang kita kejar. Jangan. Kamu kejar saja istiqomah dalam ibadah. Persoalan kemuliaan dalam kehidupan itu Allah berikan. Ini Bapak Ibu, sehingga kita berharap bahwa ibadah umroh yang kita kerjakan ini membuat turun ridhonya Allah pada semakin istiqomahnya jiwa kita dalam iman, jiwa kita dalam ibadah. Sehingga disitulah pada saat Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa sih ciri kemakmuran dari haji ataupun umroh? Ternyata jawab Nabi singkat, kalian bisa dalam hubungan kepada Allah semakin bagus, dalam hubungan sesama juga semakin bagus. Artinya kepada Allah ibadah kita semakin baik, hubungan kita antar sesama juga semakin baik. Ini Bapak Ibu hal yang penting. Nah kemudian yang masuki Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu sudah siap-siap akan berangkat, Bapak Ibu saya ingatkan, mandi kita pada pagi hari menjelang berangkat, kata sebagian ulama, nikilah juga diniatkan dengan mandi sunat untuk pergi musafir. Diniatkan supaya mandi kita itu juga mandi yang punya makna sebagai bagian daripada ibadah musafir kita. Sehingga pada saat kita mulai berserok, di situ ada niatan di dalam hati, saya mandi untuk persiapan ya sunat, untuk mandi sunat untuk persiapan musafir. Itu satu. Setelah kita selesai mandi, maaf Ibu, wudu, berpakaian, maaf, keluarga yang akan mengantar, keluarga yang akan melepas, biarkan aja beliau-beliau itu di luar. Bapak Ibu konsentrasi dulu apa yang perlu dikerjakan saat itu supaya jangan tertinggal. Ampura niki yang banyak yang sering terjadi, kadang-kadang repot isi temui, lupa menggawe sak penting. Nabi sak penting niki sembahyang sunat safar, sembahyang sunat musafir. Sehingga begitu kita sudah wudu, segera berpakaian yang rapi. Memang pakaian yang kita pakai untuk berangkat musafir, tetapi diawali salat sunat safar. Aduh lebih keluarga yang menanami di luar. Ya, supaya kita fokus dulu kerjakan ini. Yang perlu sani sembahyang sunat musafir 2 rakaat. Biasa sajaku sembahyang sunat musafir 2 rakaat karena Allah. Dianjurkan Bapak Ibu, rakaat pertama pakai ila fi Quraisy, ila fi rihlatas syita'i was-sayf, disunatkan. Atau pakai qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua pakai surat Al-Ikhlas. Bimbing niki. Yang bisa molah malah. Kalau bau jadi ila fi Quraisy, ila fi rihlatas syita'i was-sayf, sebab itu ayat surat terkait dengan rihlah, ya, perjalanan. Sehingga anjuran dekat begitu. Kemudian bersurat pun sah penting, laksanakan salat dengan khusyuk. Dengan 2 rakaat selesai, tiang pelubur sami berdoa. Sampun lengkap dari doa, ya. Doa lengkap ada di sini, ya, berbagai macam doa. Ada triki bisa pelubur baca nanti, jadi ada yang panjang, ada yang pendek. Ada yang panjang, kita mulai dari Allahumma bika asta'in wa 'alaika tawakkal, Allahumma dzallil li su'ubat amri, dan seterusnya. Atau namun bau tidak dia baca kan ibu-ibu, tidak apa-apa, sambil berdoa sambil kita baca, ya. Atau membaca itu masih sah-sah bukan Bapak Ibu.
Ya, bahasa Indonesia dipakai. Ya Allah, saya mau berangkat umroh sekarang ya Allah. Hanya kepada Engkau kami mohon ya Allah, minta tolong ya Allah, permudah segala urusan kami dalam musafir ini, supaya kami bisa melaksanakan umroh sebagaimana mestinya. Jadi tadi bahasa itu Bapak Ibu. Sak penting perlu awali dengan tahmid, alhamdulillah. Perlu kemudian yang kedua baca selawat. Kemudian Rabbik firli wa tub alayya atau Rabbik firli wa liwalidayya. Baru bernunas. Tadi bahasa kita. Ya Allah, permudah segala urusan saya dalam musafir ini. Jadi sampun selesai nikah Bapak Ibu, jarak selaku ya deriki. Yang tunggu kami baru keluar menemui masyarakat, tokoh masyarakat kita, keluarga yang mau melepas kita. Lalu kebetulan hadir tuan guru kita ikut serta melepaskan, minta beliau yang doakan tunggu. Ya, tabarukan. Minta beliau yang doakan tunggu. Di samping tadi pelukku sendiri yang berdoa, tapi hadir tuan guru, hadir ustaz, hadir pengulu, hadir orang tua kita di situ, minta beliau doakan pelukku. Nah, begitu pelunggu akan keluar dari pintu, nah pelunggu baca doa dan niki pun dibaca juga enggak apa-apa. Astaghfirullah alladzi la tadi wa da'iahu, atau astaghfirullah dinaka wa amanataka wa khawatim amalika. Ini salah satu. Atau masih tidak tergantung masih Bapak Ibu tak apa-apa. Ya Allah, yang berangkat, yang serah anak jarin dia, keluarga dia, Nabi yang miliki ojo sida ya Allah, adik dia jaga, adik dia lindungi semuanya yang ada ya Allah. Jadi di depan tu masalah Bapak Ibu, ini bahasa kita terkadang. Lalu adik dia punya ni marak ni sekadar diangan. Doa itu memang bil lisan wal qalbi, ini paling abdah. Bahkan maaf, lalu repot si istighfar doang, astagfirullah, buruk Allah berikan Nabi yang kita mau. Tetapi alangkah baiknya juga yang kita mau itu kita kemukakan. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, pada saat kita akan berangkat, begitu pelunggu ini berupa dosa paling ringan. Di samping astagfirullah alladzi la yadhi wa da'iyahu baru mikir malik bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Bahkan yang menurut sekolah niki di depan yang lalu musafir Bapak Ibu, setiap kita keluar rumah, keluar rumah ke bangkat, ke pasar, mana saja, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ada jaminan dari Rasulullah. Saya pada saat dia keluar rumah mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah, Allah akan lindungi, selamatkan apa saja yang dia tinggalkan. Ampun, kadang-kadang dia lupa nih, terjadi kebakaran di rumah, terjadi hal-hal yang karena apa dia tidak berserah diri kepada Allah dengan ucapan, dengan hati. Dia untuk kata dulu, insya Allah Allah pelihara. Nabi berjanji. Ini Nabi berjanji Bapak Ibu. Jadi tiap urut sami akan tinggalkan keluarga. Ani maaf niki nun tersebut dari balik dari kendaraan saat menuju bil. Denkah hamilan balik, denkah amanan saya fokus, kemudian kita perbanyak zikir kepada baik zikir tahlil, paling zikir yang merupakan zikir para nabi, para rasul, terangkit 4 zikir Bapak Ibu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Niki kata baginda Nabi merupakan mirip semua Nabi dan Rasul. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ampun kakak kejak namun diman tahun telah lalu lebih-lebih bapa tinggalan sebini, tinggalan bidadari atau ibu tinggalan bapa, tinggalan ini harap baik negara ya. Lalu sedikit demi sedikit kita upayakan. Ya, sebab apa? Ampun, sangat menentukan kehusuan kita dalam ibadah. Ingat baik Bapak Ibu,
kita kondisikan diri Allah ahabbu ilayya mimma siwah. Allah yang paling aku cintai, yang paling aku rindukan dibandingkan dengan semua apa yang ada. Saya lihat dari rumah juga Baitullah. Ada terdorong isi kangen ke Allah Ta'ala. Ada iya be, ada kenangan teh. Maaf dikit Bapak Ibu. Ya, ada didik terganggu si angan dok kanan, angan dok sebini, angan dok semama itu saya berangkat. Serah sudah kepada Allah, kata-kata serah kepada Allah juga artinya itu duit amal. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, setelah yang bersami berada di kendaraan, kita memulai proses ya, YouTube kadu, ampuri termasuk yang di Bapak Ibu, lamun tendik dalam kondisi tertentu agak sedang sedikit, ampuri. Lagu niki dia tercoba saya di narak lain nak tergabe. Dia narak lain nak tanganan, nak tanganan. Kaabah doang. Ya. Jadi terpendui kemudian zikir berbincang kekondisian hati ada betul-betul Allah ya ahabbu ilayya. Allah yang aku cintai. Sehingga man ahabba syai'an aktsara dzikra disebutkan. Namun dengan pegangan tiba sesuatu, ia selalu ingat, selalu sebut. Makin kegentik Bapak Ibu. Sak mula semama kangen senina doang tersebut sok musafir. Ya pula yang boleh pengalaman Bapak Ibu. Sak pimpin jamaah haji, jamaah umrah, jamaah haji lo kan tetangga sejeru waktu saya sebulan. Sampai datang Mekah dia lagi nangis tu. Nabi muan kanak-kanak doang kepergian. Lagi yang ngomong, muan inang kanak sedang kepergian. Ya, nah mungkin supaya kondisikan diri, ini penting sekali. Oleh sebab itu proses ini kita lalui dari sejak awal berangkat. Nanti jadi ahad Allah ahabbu ilayya. Allah lebih si tekanan. Bukan sampai bani si tekanan ke Allah. Nah, sehingga Allah banyak tersebut menjadi kaitan mikir. Ya, al-mar'u idza ahabba syai'an aktsara dzikra. Seseorang yang kangen sesuatu, dia duit sebut. Itu perankan Allah, dia sebut Allah Ta'ala. Baik, la ilaha illallah, subhanallah. Mikir terus, marak mikir Bapak Ibu. Yang belum bersami kemudian, alhamdulillah memang harus diterima secara penuh kesabaran bahwa kita ini berjalan di atas takdir sudah. Dalam mudah berangkat ini Bapak Ibu. Sehingga ditakdirkan tadinya dia sendiri tidak punya bayangan. Lalu dia berpisah dalam rombongan besar 90 berapa? 94. Yang berpisah